Merasakan tubuh lembut dan aroma menyegarkan dari keempat orang tersebut, hati Qin Chen tiba-tiba terasa panas. "Chen, apa yang kamu?" ucap Yu Qiansu dan yang lainnya merasakan perubahan Qin Chen, dan wajah mereka langsung memerah. Mereka memandang Qin Chen dengan mata malu-malu, dan ada rasa inisiatif di mata mereka. Jiruyu tersenyum tipis, menempelkan wajahnya ke dada Qin Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Chen, jika kamu tidak tahan, kamu tidak perlu menanggungnya, kita semua bisa." Sebelum dia selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya karena malu, wajahnya memerah sampai ke pangkal telinganya. Ekspresi Qin Chen membeku. Segera, dia membawa mereka berempat dan melangkah ke dalam rumah kayu di halaman. Setelah beberapa saat, suara aneh terdengar dari rumah kayu itu. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Suara aneh itu akhirnya berhenti. Di dalam rumah, Qin Chen dan yang lainnya berbaring di sana dengan malas, sementara Qiansu dan yang lainnya memiliki rambut sedikit lembab di pelipis dan wajah kemerahan yang menarik. "Chen, kenapa kamu begitu tertarik hari ini?" ucap Qiansu berkata dengan lembut, "Apakah ada acara yang membahagiakan?" Qin Chen selalu khawatir setiap kali dia datang ke sini sebelumnya, dan jarang dia tertarik seperti sekarang. Qin Chen sedikit tersenyum, "Kita akan segera pergi dari sini." "Oh." Mata Qiansu dan yang lainnya berbinar. Qin Chen memberitahu Qiansu dan yang lainnya apa yang terjadi sebelumnya, termasuk kehidupan Kaisar Dewa Nisa. Ketika mereka mendengar bahwa tempat ini sebenarnya adalah mayat dari orang kuat tertinggi, Qiansu dan yang lainnya terkejut. Qiansu dan yang lainnya bahkan tidak bisa membayangkan orang sekuat itu. "Xiao Xiao, apakah orang ini adik perempuannya?" Semua orang bergumam. Mereka semua pernah melihat Xiao Xiao, jadi mereka secara alami dapat merasakan bahwa Xiao Xiao tidak biasa, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil seperti itu akan memiliki asal-usul seperti itu. "Anak yang malang," gumam Qiansu dan yang lainnya semuanya bermata merah, dan kehidupan Xiao Xiao benar-benar menyedihkan. "Ngomong-ngomong, orang yang menyerang Wan Gu sebelumnya," ucap Qiansu dan yang lainnya bertanya lagi, menatap Qin Chen dengan mata aneh, seolah-olah mereka sedang menebak sesuatu. Qin Chen takut beberapa orang akan salah paham, jadi dia buru-buru menjelaskan, "Namanya Kaisar Simei. Dia terjebak di kawasan terlarang Laut Mati seperti penguasa area terlarang lainnya, tapi sekarang dia telah menyerah padaku. Dengan kaisar yang kuat seperti itu, akan lebih mudah untuk berjalan di dunia bawah, dan kita bisa pergi ke Laut Bencana Abadi lebih cepat." Qiansu meletakkan tangannya tepat di mulut Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, "Chen, kamu tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Bahkan jika kamu ada hubungannya dengan dia, kami tidak akan keberatan." Qin Chen tercengang. Apa-apaan ini? Dalam benak Qiansu dan yang lainnya, apakah dia orang yang seperti itu? Ini tidak benar. Ngomong-ngomong, Sisi, dia tidak menyakitimu sebelumnya kan? Ucap Qin Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru meraih tangan Sisi dan merasakan tubuhnya dengan hati-hati. Sisi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa. Meski auranya kuat, tidak akan menyakitiku." Dia tersenyum damai. Qin Chen dengan hati-hati merasakan nafas di tubuh Sisi, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi jelek. Pada saat ini, ada kekuatan yang sangat mengerikan mengalir di tubuh Sisi, dan kekuatan inilah yang sebelumnya membuat Kaisar Simei ketakutan. Di mata orang lain, ini adalah hal yang baik, tetapi Qin Chen memahami bahwa semakin kuat kekuatan di tubuh Sisi, semakin besar tekanan pada vitalitasnya, semakin besar kerusakannya, dan semakin sedikit waktu yang tersisa untuknya. "Sisi, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus pergi ke Laut Bencana Abadi secepatnya. Chen, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku sangat puas selama kamu ada di sini." Ucap Sisi bersandar lembut di dada Qin Chen, merasakan kehangatannya, lalu menyentuh wajahnya dengan telapak tangannya yang lembut, seolah menghilangkan kesedihan di antara alisnya. Dia puas berada di sisi Qin Chen sepanjang waktu. "Jangan khawatir Sisi, aku pasti akan menyembuhkanmu," ucap Qin Chen berkata dengan tegas. Pada saat ini, Qiansu, Ruyu dan Waner merangkak bersama dan memeluk Qin Chen dengan lembut. "Chen, jarang sekali kamu datang ke sini, kenapa kita tidak?" Beberapa orang langsung mencium Qin Chen. Tiba-tiba, suara aneh terdengar lagi dari kabin. Setelah sekian lama, Qin Chen melepaskan keempat tubuh lembut itu dan melihat ekspresi puas Qiansu dan yang lainnya yang terbaring di tempat tidur.
Qin Chen memandang mereka dengan tenang untuk waktu yang lama dengan mata lembut sebelum berbalik dan pergi. Setelah Qin Chen pergi, Qiansu dan yang lainnya juga naik dengan lembut dan datang ke pintu. Mereka berempat melihat ke tempat di mana Qin Chen menghilang, dan secara bertahap, mata mereka menjadi tergila-gila. Saat ini, di suatu tempat di dunia kekacauan, Kaisar Simei berbalut tipis gaun merah, dia duduk bersila, selendang rambut hitam panjangnya menutupi separuh wajah cantiknya, yang membuatnya tampak memukau. Di sampingnya, aura mengerikan dari Kaisar Agung beredar, dan terus meningkat perlahan. Setelah kehilangan penindasan kuil pemberontakan, Kaisar Simei dengan cepat memulihkan kultivasinya. Dia menemukan bahwa luka-lukanya pulih dengan sangat cepat di dunia kekacauan ini. Selama ada sumber daya yang cukup, tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih dan kembali ke keadaan puncak. Saat berlatih, sosok Qin Chen sering muncul di benak Kaisar Simei. Memikirkan tubuh kebanggaan Qin Chen, Kaisar Simei hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah bertemu Sisi dan yang lainnya, Kaisar Simei memahami bahwa pria ini telah melihat terlalu banyak keindahan yang menakjubkan, dan hampir mustahil untuk menaklukkannya hanya dengan mengandalkan pesona dan penampilannya. Setelah melihat asal-usul Kaisar Yuming, Kaisar Simei pun memahami bahwa kekuatan yang dibanggakannya mungkin hanya berguna untuk sementara. Satu-satunya hal yang dapat membuatnya menarik perhatian Qin Chen adalah penampilannya yang terbaik, kekuatan luar biasa, dan penyerahan diri yang mutlak. Saya tidak percaya, saya adalah seorang kaisar yang hebat, dan saya bersedia melayani dia sebagai tuan saya. Selama bertahun-tahun, dia tidak akan tergerak. Senyuman muncul di sudut mulut Kaisar Simei. Ini juga alasan mengapa dia mengubah strateginya sekarang. Jika yang keras tidak berhasil, gunakan yang lunak. Tidak ada yang akan menolak untuk menerimanya dengan lembut atau keras. Untuk menghadapi laki-laki, tidak bisa hanya mengandalkan pesona, kamu juga harus bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Gumam Kaisar Simei tersenyum tipis, dia telah melihat terlalu banyak pria, jadi dia masih punya beberapa trik. Sambil memikirkannya, tiba-tiba, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di samping Kaisar Simei. Apa kamu sangat bahagia? Suara dingin itu datang, yang segera membuat Kaisar Simei gemetar. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Ucap Kaisar Simei buru-buru berdiri. Ketika dia berdiri, bahunya, secara tidak sengaja, terlepas, memperlihatkan tulang selangka dan bahunya yang putih menyilaukan. Dia buru-buru menarik bajunya, lalu menundukkan kepalanya dan berlutut di sana dengan ekspresi lemah, seperti kelinci kecil yang ketakutan, yang membuat orang memiliki keinginan untuk melindunginya. Aduh, Qin Chen mencibir. Kamu, Kaisar yang agung, bahkan tidak bisa melihat pakaianmu sendiri. Ucap Qin Chen meliriknya dan berkata dengan tenang. Kaisar Simei tertegun dan berkata dengan tergesa-gesa dan menyedihkan, bawahan ini sangat gembira saat melihat tuannya datang, jadi bawahan ini kehilangan akal sehatnya. Jika bawahan ini tidak menyenangkan tuannya, bawahan ini siap dihukum mati. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan ketakutan. Qin Chen terdiam. Kemunculan Kaisar Simei membuat Qin Chen sulit memarahinya. Melihat Qin Chen tidak berbicara, Kaisar Simei berkata dengan sedih, saya ingin tahu apa yang ingin dilakukan majikan ketika dia datang ke sini. Tidak peduli apa yang majikan ingin bawahannya lakukan, bawahan akan melakukan yang terbaik untuk melayani majikan. Dia menundukkan kepalanya dan tampak seperti membiarkan Qin Chen mengambilnya, yang sangat menawan. Qin Chen mengangkat kelopak matanya dan berkata, bukan apa-apa, aku akan segera meninggalkan keramba laut mati. Jadi aku mengingatkanmu untuk berlatih lebih banyak di sini, pulihkan cederamu sesegera mungkin, dan jangan menimbulkan masalah lagi, kalau tidak, aku pasti akan menghukummu dengan berat. Begitu dia selesai berbicara, sosok Qin Chen bergoyang dan menghilang seketika. Melihat sosok Qin Chen yang pergi, Kaisar Simei mengerucutkan bibirnya, Tuan jelas ada di sini untuk membela nyonyanya, dan jelas akulah yang dianiaya, oke. Dia tampak sedih dan sangat polos. Di kejauhan, Qin Chen terdiam saat mendengar kata-kata Kaisar Simei di dunia kekacauan. Mengapa Kaisar Simei terlihat seperti gadis kecil? Qin Chen, yang meninggalkan dunia kekacauan, mengendalikan pedang karat misterius dan meninggalkan area terlarang laut mati dalam sekejap. Di atas area terlarang laut mati, gelombang tak berujung melonjak, tetapi pada saat ini, niat membunuh dari gelombang di sini tidak memiliki hambatan bagi Qin Chen.
dan dengan bantuan pedang ilahi pembunuh terbalik, semua yang ada di seluruh sangkar laut mati berada di bawah kendalinya. Qin Chen tidak membuang waktu. Dia pertama kali pergi ke dasar laut mati. Setan hitam Ming Zhang dan binatang hantu lainnya semua mengubah wajah mereka ketika mereka melihat Qin Chen dan memberi hormat. Bagi Qin Chen, binatang hantu ini juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Setelah memperbaiki binatang hantu luar, Qin Chen kembali ke kota yang terbengkalai lagi. Setelah melihat Qin Chen kembali, leluhur Yanhun dan yang lainnya buru-buru datang menemuinya. Qin Chen telah mengirim mereka kembali ke laut mati dengan menjentikkan jarinya. Setelah sekian lama, mereka semua menyesalinya karena mereka semua mengerti. Datang ke sini, dibandingkan dengan martabatnya sendiri, jika Qin Chen benar-benar dapat membawa mereka keluar dari kurungan laut kematian, itu akan jauh lebih kuat daripada apa yang disebut harga diri. Tapi Qin Chen terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Mereka hanyalah penguasa di beberapa area terlarang. Sekarang Qin Chen tidak peduli dengan mereka. Qin Chen tidak siap untuk mengambil semua penguasa area terlarang. Setelah dia memperbaiki tanah terlantar, dia meninggalkan beberapa penguasa area terlarang yang mengikutinya untuk menjaga tanah terlantar, dan berjanji untuk membawa mereka pergi ketika dia kembali lain kali. Dia berbalik dan pergi. Meskipun tanah terlantar itu tandus, ini juga merupakan tempat yang sangat baik untuk membudidayakan pembudidaya hantu. Ini juga merupakan satu-satunya pangkalan di dunia bawah di mana Qin Chen tidak perlu khawatir tentang serangan dari luar. 3 hari kemudian, di atas tanah terlantar, Qin Chen melayang di sana sambil tersenyum, melihat tanah terlantar yang buram di bawah. Kakak, kenapa Xiao Xiao tiba-tiba ingin menangis? Melihat tanah terlantar di bawah, mata Xiao Xiao menjadi basah entah kenapa, dan air mata jatuh, tidak mampu menghentikannya. Kesedihan yang tak bisa dijelaskan melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri. Xiao Xiao, ingat ini, ucap Qin Chen tidak banyak bicara, hanya menyentuh kepalanya dan bergumam, terkadang, alasan mengapa kita bisa hidup damai adalah karena ada seseorang di belakang layar yang diam-diam menanggung segalanya. Xiao Xiao mengangguk mengerti. Ayo pergi, ucap Qin Chen sosoknya bergoyang, menuju ke area terlarang laut mati, memasuki pusaran air yang diaktifkan oleh pedang pembunuh terbalik, dan tiba-tiba menghilang. Dalam pusaran niat membunuh yang tak ada habisnya, Qin Chen terus maju di sepanjang jalur niat membunuh. Kekuatan niat membunuh yang mengerikan menyebar kemana-mana, merobek semua zat berwujud dan tidak berwujud. Tidak ada yang bisa bertahan dari aura niat membunuh yang begitu mengerikan di dalam. Apakah ini jalan keluar yang mematikan dari sangkar laut mati? Pantas saja tidak ada seorang pun yang bisa keluar dengan selamat selama bertahun-tahun. Merasakan suasana pembunuhan di sekelilingnya, Qin Chen terkejut. Setelah mengambil kendali pedang ilahi pembunuh terbalik, Qin Chen mengerti di mana jalan keluar dari sangkar laut mati berada. Bukan di laut mati sama sekali, tapi di tempat terlarang di tanah terlantar. Dan area terlarang itu sebenarnya adalah lokasi Laut Qi tempat Kaisar Dewa Nisa Senior dibunuh. Artinya, di atas dantian. Setara dengan posisi pusar, lokasi ini terhubung langsung dengan pintu masuk pusaran penjara di luar Laut Mati. Kaisar Simei dan yang lainnya dipenjarakan di sangkar Laut Mati melalui jalur pusaran ini. Namun demikian pula, pusar dantian adalah lautan dewa kedua dari Kaisar Dewa Nisa. Sama seperti lautan jiwa dalam pikiran, ia berisi kekuatan esensi asli yang paling menakutkan dari senior Kaisar Dewa Nisa. Jantung luar angkasa lahir di pikiran Kaisar Dewa Nisa saat itu, dan saluran aturan niat membunuh yang menakutkan ini lahir di Laut Dewa di pusarnya. Mungkin tidak apa-apa untuk masuk dari dunia luar, tetapi jika Anda ingin keluar, itu adalah Kaisar dan yang kuat, itu adalah ibu kota para Kaisar Agung dan orang-orang berkuasa, dan Anda akan terjerumus ke dalam niat membunuh yang mengerikan. Jika Qin Chen tidak menguasai pedang ilahi pembunuh terbalik, memperoleh warisan Kaisar Dewa Nisa, dan tidak akan terpengaruh oleh aturan niat membunuh di sini, sebaliknya dengan tingkat kultivasinya, saat dia masuk, tubuh fisiknya akan langsung tercekik hingga ketiadaan, dan tidak meninggalkan tulang yang tersisa. Saat Qin Chen terbang, dia berlatih kanon pedang pembunuh terbalik. Dalam sekejap, aura niat membunuh yang mengerikan berkumpul, terus menumbuhkan tubuh fisiknya. Dalam niat membunuh yang besar ini, tubuhnya seperti baja yang telah disiksa ribuan kali, ditempa menjadi baja halus, mekar dengan cahaya yang bersinar, menjadi semakin mempesona dan luas.
Qin Chen merasakan perubahan di tubuhnya dan tidak bisa tidak mengungkapkan keheranannya. Jika Anda memberi saya cukup waktu dan sumber daya untuk berlatih di sini, saya khawatir ada harapan untuk menjadi kaisar yang hebat. Tentu saja, Qin Chen baru saja berbicara. Niat membunuh di sini terlalu kuat. Jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, tubuhnya mungkin tidak mampu menahan kekuatan aturan niat membunuh tersebut. Bahkan jiwanya akan kehilangan dirinya sendiri di bawah pembunuhan terus-menerus. Yang terpenting, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Qin Chen tiba-tiba merasakan nafas dunia bawah yang kuat datang dari ujung lorong di depan. Tuan, itu adalah nafas dunia bawah. Di dunia kekacauan, Kaisar Simei bisa merasakan segala sesuatu di dunia luar. Pada saat ini, suara itu tiba-tiba terdengar di telinga Qin Chen, mengandung kegembiraan. Tuan Chen, pintu keluar dunia bawah seharusnya ada di depan. Suara Wan Gumingzu juga terdengar. Apakah hampir sampai? Gumam Qin Chen terkejut dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Semuanya, bersiaplah dan patuhi perintahku kapan saja. Suara Qin Chen bergema di benak banyak orang kuat di dunia kekacauan. Menurut informasi, Sangkar Laut Mati adalah tempat Kaisar Dunia Bawah menahan para tahanan. Beberapa orang kuat di dunia bawah, termasuk 4 Kaisar Agung, mengirim ahli untuk ditempatkan di sini sepanjang tahun. Sejak Qin Chen memasuki dunia bawah untuk pertama kalinya, dia ditemukan oleh seorang kaisar yang kuat di Sungai Kematian. Akibatnya, dia terlempar ke celah luar angkasa dan secara tidak sengaja memasuki Sangkar Laut Mati. Qin Chen tidak lagi berani ceroboh. Di dunia bawah, ada banyak orang kuat. Bahkan Kaisar Dewa Nisa Senior jatuh di sini. Jika dia tidak berhati-hati dan menjadi sasaran kaisar tertentu, dia mungkin tidak memiliki keberuntungan sebelumnya. Prioritas utama adalah menyembuhkan cedera sisi, jadi segala sesuatunya harus dilakukan sesuai keadaan dan tidak boleh gegabah. Qin Chen berkata dalam hati, sosoknya sudah menuju cahaya di depan, dan terbang melewatinya dalam sekejap. Sisi hanya punya waktu paling lama beberapa bulan lagi, dan Qin Chen tidak punya waktu untuk disia-siakan. Sekarang, di pinggiran Laut Mati, di atas langit yang tak berujung, gunung dan istana suci kuno ditangguhkan. Gunung dan istana suci ini memiliki aura yang berbeda, dan jelas berasal dari kekuatan yang berbeda. Pada saat ini, gunung dan istana suci ini memancarkan fluktuasi aura yang tidak terlihat. Dengan transmisi aura ini, rune aneh di langit beredar di Laut Mati, membentuk aura penghalang yang tidak terlihat. Beberapa sosok yang memancarkan aura mengerikan tergantung di atas istana dan gunung suci, menatap wilayah Laut Mati yang luas di kejauhan. Di antara mereka, ada 2 sosok yang berdiri di depan, auranya begitu kuat hingga ada aura kaisar yang samar. Oh, Hakim Raja Hantu. Semua orang di dunia mengatakan Anda yang paling bodoh. Anda hanya peduli menjaga keramba Laut Mati dan tidak pernah meninggalkan tempat ini selama ratusan juta tahun. Menurut saya, merekalah yang bodoh. Jika saya tidak diminta datang ke sini oleh Tuan Wu Yue Mingdi, saya tidak akan tahu bahwa Anda sebenarnya telah menembus alam Kaisar Semu. Ucap sosok yang memancarkan aura luas berdiri tegak, itu adalah Suradauzu di bawah komando Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung Wu Yue Mingdi. Dia menatap Hakim Raja Hantu dengan saksama, dengan tatapan tegas di matanya. Itu hanya alam Kaisar Semu. Suradauzu, kamu sudah mencapainya beberapa zaman yang lalu, jadi kamu tidak perlu terlalu terkejut bukan? Ucap Hakim Raja Hantu matanya tampak tenang dan ekspresinya acuh tak acuh. Suradauzu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika kita hanya berada di alam Kaisar Semu. Kita sudah berada di antara kekuatan besar di bawah 4 kaisar besar di zaman kuno, dan berada di puncak transendensi. Sekarang sudah ratusan jutaan tahun telah berlalu, wajar bagi kita untuk memasuki alam Kaisar Semu. Tapi kamu, ucap Suradauzu memandang Hakim Raja Hantu dengan senyuman penuh makna di matanya, aku khawatir kamu telah melangkah sangat jauh ke alam Kaisar Semu, dan mungkin sangat dekat dengan alam Kaisar Agung bukan? Rasa dingin tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Hakim Raja Hantu, dan niat membunuh yang besar mendidih dan langsung menyelimuti Suradauzu. Apa, Saudara Hakim, apakah kamu masih ingin membunuhku? Ucap Suradauzu tersenyum dingin. Matanya tenang, namun hatinya terguncang. Niat membunuh dalam diri Hakim Raja Hantu begitu kuat, seperti jurang yang sangat dalam, bahkan dia merasa sedikit takut.
Mata Hakim Raja Hantu dingin, apakah saudara Sura datang ke Laut Mati kali ini hanya untuk membicarakan hal ini? Hahaha, tentu saja tidak. Ucap Sura Dauzu tertawa keras, menoleh untuk melihat Laut Mati, menyipitkan matanya dan berkata, kali ini tiba-tiba terjadi kerusuhan di Laut Mati. Tuan Wu Yue Mingdi sudah mengetahuinya, jadi dia memerintahkan saya untuk datang dan mencari tahu apa yang terjadi. Jika saudara Hakim memiliki informasi, tolong beritahu saya. Ucap Sura Dauzu menyipitkan matanya dan menatap Hakim Raja Hantu. Saya tidak tahu. Ucap Hakim Raja Hantu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak masalah. Kalau begitu, mari kita cari tahu bersama. Ucap Sura Dauzu tersenyum ringan dan tidak menganggapnya serius. Pokoknya kelompok bawahan yang dibawanya sudah menyebar. Intinya adalah mengawasi kelompok master di bawah Hakim Raja Hantu. Sura Dauzu tidak percaya jika ada gerakan apapun bisa disembunyikan darinya. Aku ingin tahu apa yang luar biasa dari tempat Laut Mati ini sehingga benar-benar membuat budidaya Hakim Raja Hantu meningkat pesat. Gumam Sura Dauzu melirik Hakim Raja Hantu dengan pandangan yang dalam. Saat ini, jauh di dalam Laut Mati, di tempat yang ombaknya sedang bergelombang, air laut melonjak, membentuk puncak gelombang mengerikan setinggi ratusan juta kaki, terletak di tengah Laut Mati. Ini adalah titik pemisah kedalaman Laut Mati, bagian luar puncak gelombang termasuk pinggiran Laut Mati, sedangkan bagian dalam termasuk bagian dalam Laut Mati. Selama ratusan juta tahun, tidak ada seorang pun yang mampu melintasi puncak gelombang ini. Begitu mereka masuk, mereka akan tersesat di Laut Mati dan tenggelam di dalamnya. Oleh karena itu, alam ini telah menjadi tempat yang menyedihkan di Laut Mati. Di gurun yang sepi ini, gelombang ombak tiba-tiba menyebar pada saat ini. Saat berikutnya, pusaran air besar muncul di dinding ombak. Dengan keras, Laut Mati mendidih, dan sesosok tubuh terbang keluar dari pusaran air. Setelah sosok ini muncul di Laut Mati, dia tiba-tiba melihat sekeliling dengan terkejut, dengan kegembiraan di matanya. Itu adalah Qin Chen yang keluar dari penjara Laut Mati. Dalam kehampaan, garis-garis nafas Laut Mati muncul ke arah wajahnya, dan dalam nafas Laut Mati ini, sebenarnya ada jejak kekuatan dunia bawah yang kaya, yang membuat Qin Chen merasa bersemangat. Dunia bawah. Mata Qin Chen bersemangat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah dunia bawah. Tuan, ini adalah dunia bawah. Di dunia kekacauan, Kaisar Simei dan yang lainnya juga berkata dengan penuh semangat. Kembali ke dunia bawah setelah ratusan juta tahun sungguh kegembiraan batin yang tak terlukiskan. Kegembiraan di hati Qin Chen belum mereda, dan dia tiba-tiba mengerutkan kening, karena saat dia meninggalkan keramba laut kematian dan kembali ke dunia bawah, dia sepertinya merasakan kekuatan tak terlihat tiba-tiba melewati tubuhnya. Ini adalah gelombang yang tidak terlihat. Penampilan Qin Chen seperti serangga yang jatuh ke jaring laba-laba, tiba-tiba mengganggu kekuatan damai yang tidak terlihat ini. Qin Chen terkejut. Meskipun kekuatan ini tidak kuat, itu sangat aneh. Meskipun Qin Chen telah bersiap untuk itu sangat kuat sehingga dia tidak dapat menghindari deteksi gelombang ini ketika dia keluar. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba mendongak dan melihat tirai cahaya tak terlihat di langit luas tak berujung. Tirai cahaya ini seperti tirai langit, menutupi langit di luar Laut Mati, menyegelnya dengan erat. Hati Qin Chen tenggelam, dan dengan pengetahuannya tentang teknik pertempuran, dia segera memahami bahwa kanopi di atas langit adalah formasi blokade terbaik. Formasi ini sangat menakutkan dan benar-benar memblokir seluruh pinggiran Laut Mati. Tuan Chen, ini adalah formasi langit terlarang 9 dunia bawah. Di dunia kekacauan, leluhur Wan Guming tiba-tiba berseru. Formasi langit terlarang Jiu Ming. Gumam Qin Chen matanya menyipit. Mendengar nama ini membuat orang sadar akan kengeriannya. Leluhur Wan Guming berkata, Tuan Muda Chen, formasi ini bukanlah formasi yang sepele. Ini adalah formasi besar yang dikembangkan oleh 4 Kaisar Agung untuk memfasilitasi pemerintahan mereka ketika mereka bertanggung jawab atas seluruh dunia bawah. Menyiapkan formasi ini membutuhkan harta dalam jumlah besar, tetapi begitu terbentuk, itu akan membentuk formasi besar yang mengisolasi suatu area, siapapun yang terjebak di dalamnya seperti kura-kura di dalam toples, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Qin Chen mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia mendongak dan melihat di atas kepalanya, di langit yang sangat luas dan jauh, susunan cahaya berkabut menutupi ratusan juta kaki di langit. Hanya nafas samar yang membuat Qin Chen merasa sedikit berdenyut.
Dia mengerutkan kening dan berkata, bisakah formasi ini menjebak kaisar? Wan Gu Mingzu mengangguk dan berkata, tentu saja. Formasi ini sangat kuat, dan bahkan kaisar yang kuat pun tidak dapat dengan mudah menghancurkannya. Pada saat itu, fungsi terpenting dari formasi yang dibentuk oleh 4 kaisar agung adalah untuk mengumpulkan kaisar. Apa? Mengumpulkan kaisar? Gumam Qin Chen terkejut. Leluhur dunia bawah Wangu melanjutkan, di zaman kuno, masing-masing dari 4 kaisar agung menguasai suatu wilayah di dunia bawah, tetapi masih ada beberapa tempat yang ditempati oleh orang-orang kuat lainnya, termasuk beberapa kaisar agung. Di permukaan, kaisar-kaisar besar ini memiliki kekuatan yang besar, tapi diam-diam dia akan menentang Yin dan Yang, dan bahkan menggelapkan kepentingan kaisar, berharap menjadi 4 kaisar agung berikutnya. Dan formasi langit terlarang 9 meter ini dibentuk oleh 4 kaisar agung untuk mengumpulkan kaisar-kaisar yang kuat itu. Setelah formasi ini dibentuk, begitu kuatnya sehingga kaisar biasa tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Tetapi jika dipaksakan, melanggar formasi akan mengganggu formasi. Saat itu, 4 kaisar agung bisa turun dari langit dan membunuh mereka. Pada saat ini, Kaisar Simei juga mengangguk dan berkata, Tuan, saya telah mendengar tentang susunan ini sebelumnya. Sungguh sangat menakutkan. Dalam keadaan normal, tidak apa-apa menyinggung salah satu dari 4 kaisar agung, tetapi jika Anda menyinggung terlalu banyak, kamu akan diserang oleh pengepungan dan penindasan bersama dari 4 kaisar agung. Sebenarnya tidak sedikit kaisar kuat yang jatuh di bawah komando 4 kaisar agung. Setelah mendengar penjelasan kedua orang itu, Qin Chen langsung mengerti. Semua kaisar yang hebat adalah orang-orang yang sulit diatur. Siapa yang mau tunduk pada orang lain? Namun kini, formasi sebesar itu justru tersusun di atas laut mati. Mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi serius. Ini adalah masalah. Artinya kaisar dunia bawah sangat mementingkan laut mati. Meski ia kembali ke dunia setelah meninggalkan keramba laut mati, hal itu setara dengan memasuki krisis lainnya. Tapi ketika Qin Chen ketakutan, ada kekosongan ratusan juta mil jauhnya dari sini. 2 pria kuat berjubah hitam melayang di langit. Mereka memegang sesuatu seperti piringan hitam di tangan mereka, menangkap atmosfer sekitarnya. Pria itu tampak terkejut dan tiba-tiba melihat pelat jam di tangannya. Dia melihat penunjuk rune pada pelat jarum benar-benar bergetar. Ada suatu situasi. Ucap keduanya tiba-tiba terkejut, tiba-tiba mengangkat kepala, dan saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa Disarai telah menangkap fluktuasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Arah ini adalah kedalaman laut mati. Mungkinkah seseorang benar-benar bisa keluar dari laut mati? Ucap salah satu pria berbaju hitam gemetar. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kenapa kamu tidak cepat dan melihatnya? Meski keduanya penuh keluhan, namun tak berani lalai sedikit pun saat menemui masalah nyata. Karena kaget, mereka buru-buru berubah menjadi 2 aliran cahaya dan bergegas menuju tempat transmisi gelombang, dan menghilang dari ujung pandangan mereka dalam sekejap mata. Tidak lama kemudian keduanya menghilang. Tiba-tiba 2 sosok lagi muncul di tempat keduanya berdiri sebelumnya. Salah satu dari mereka memiliki wajah layu dan raut wajah sakit, dengan cibiran di bibirnya, sedangkan yang lainnya mengenakan jubah hitam dan ternyata adalah Molly. Hehe, apa kamu lihat itu? Aku benar, kita tidak perlu berlarian saat berpatroli di sini. Kita hanya perlu mengawasi 2 orang di bawah komando Hakim Raja Hantu itu. Ucap pria kurus berkata sambil mencibir. Tuan Kuming, bagaimana kamu tahu ini? Ucap Molly buru-buru tersanjung dan berkata dengan ragu, tapi hatinya sangat tertekan. Dia datang ke dunia bawah kali ini untuk membangkitkan Qian. Sekarang dia hanya bisa menemani orang-orang dari Wuyue Mingdi ke laut mati ini. Bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas di dalam hatinya? Tuan Kuming, kedua orang ini sangat ingin pergi, apakah mereka menemukan sesuatu? Ucap Molly berkata memuji. Aku tidak tahu, ikuti saja dia dan lihat. Ucap pria kurus itu mencibir, bergoyang, dan terbang dalam sekejap, dan Molly buru-buru mengikutinya. Saat ini, di batas laut mati, Qin Chen mengerutkan kening saat dia melihat formasi besar di langit. Siapa yang mengatur formasi ini? Meskipun dia menduga akan ada orang kuat yang menjaga laut mati sepanjang tahun, dia tidak pernah membayangkan akan ada formasi sebesar itu yang menghalanginya. Tuan Muda Chen, orang yang dapat mengatur formasi ini pastilah 4 kaisar terkuat tahun ini.
Pasti mustahil bagi Tuan Yuming, dan tidak ada berita tentang permaisuri Mingyue. Satu-satunya kemungkinan adalah Kaisar Dunia bawah 10 istana dan Kaisar 5 gunung. Ucap leluhur Wan Guming dengan suara yang dalam. Karena Kaisar Yuming juga dapat mengatur formasi ini, bisakah dia menghancurkannya? Gumam Qin Chen bertanya dengan suara yang dalam. Aku khawatir ini sulit. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Kaisar Simei juga sedikit gugup saat ini, dan hatinya tenggelam. Dia belum pulih dari luka-lukanya, dan tidak mungkin dia bisa menjadi lawan dari 4 kaisar besar. Bahkan di masa kejayaannya, dia tidak berani melawan 4 kaisar besar. Kekuatan 4 kaisar besar bukanlah sesuatu yang bisa dia kalahkan dengan mudah. Tapi dia juga tahu betul bahwa sangkar laut mati itu sangat misterius. Setelah 4 kaisar agung mengetahui bahwa dia telah melarikan diri dari sangkar laut mati hidup-hidup, mereka pasti akan menangkapnya, dan kemudian menggunakan berbagai cara untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam sangkar laut mati, dan bahkan dengan paksa menggeledah dan mengiris jiwanya. Jika ini terjadi, dia akan cacat total dan hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Tidak, kita tidak boleh jatuh ke tangan 4 kaisar agung. Gumam Kaisar Simei memandang Qin Chen dengan rasa takut. Sekarang satu-satunya harapannya hanya bisa jatuh pada Qin Chen. Tuan pasti punya cara. Tentu saja, Qin Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Kaisar Simei. Dia hanya mengangkat kepalanya sedikit dan melihat formasi di langit dengan sungguh-sungguh, dengan segala macam pikiran melonjak di dalam hatinya. Tuan Muda Chen, jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Prioritas utama kami adalah meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Pada saat ini, Wan Gumingzu mau tidak mau berkata dengan cemas, formasi langit terlarang 9 meter juga memiliki fungsi pemantauan, dan fluktuasi di sini sekarang pasti telah terdeteksi oleh orang-orang di sekitarnya. Jika kita tidak pergi sekarang, diperkirakan pihak lain akan segera tiba. Ucap leluhur Wan Guming sangat cemas. Apa yang sedang dipikirkan Tuan Muda Chen saat ini? Dia harus segera pergi. Ketika sedang berbicara, 2 aliran cahaya hitam menyapu dengan cepat di kejauhan. Mereka adalah 2 pria kuat yang mengenakan jubah hitam. Mereka memancarkan aura hantu yang kuat. Mereka memegang sesuatu seperti kompas hitam di tangan mereka. Sekilas, mereka bisa melihat Qin Chen di kejauhan di atas laut mati. Tuan Muda Chen, seseorang akan datang. Jika Anda tidak pergi, itu akan terlambat. Ucap leluhur Wan Guming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas. Pergi. Kenapa harus pergi? Ucap Qin Chen tiba-tiba tertawa.